Nangis tuh adik tuh, kasihan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Jejak Pusaka Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berserta salam mari kita limpahkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai ke kita syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran ataupun sebagai edukasi buat teman-teman yang udah berkeluarga, dalam arti yang udah mempunyai bayi gitu ya. Sering terjadi yang namanya penyakit sakwan atau seperti kejang-kejang gitu ya. Jadi penyakit sakwan ini sering terjadi pada usia bayi di usia 1 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Nah, penyakit sakwan ini rata-rata identik, ya, identik rata-rata orang beranggapan ketika anak mengalami penyakit sakwan ini dikarenakan adanya gangguan makhluk gaib. Banyak mitos-mitos ketika seorang anak kena penyakit sakwan ini disebabkan karena orang tuanya yang emang agak lalai dalam mengurus anak, ataupun ketika keluar rumah dia melewati kuburan ataupun ikut ngelayat. Itu mitosnya seperti itu. Yang saya mau bahas di sini yaitu kalau masalah penyakit sakwan itu ada dua ya. Yang pertama bisa disebabkan antara medis, dalam arti penyakit emang penyakit secara medis, yang pengobatannya harus secara medis. Emang ada juga yang harus pengobatan secara non medis karena ada gangguan gaib ya. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana cara membedakan ketika seorang anak ini ketika menderita penyakit sakwan ini sakitnya sakit medis apakah non medis, dalam arti gangguan dari makhluk gaib. Banyak tanda-tanda ataupun ada tanda-tanda yang bisa membedakan biar kita nggak salah dalam penanganan. Untuk yang mau saya bahas untuk saat ini yaitu ketika anak emang ketika menderita sakwannya itu karena gangguan gaib. Tanda-tanda yang paling menonjol ketika anak terkena sakwan ini, coba lihat dari segi pandangan mata. Jadi pandangan matanya itu udah gak wajar ya. Jadi kalau anak ketika merasakan ada hal-hal yang berbenturan dengan badannya, itu dari sorot pandangan aja berbeda gitu ya. Jadi nggak seperti normal. Jadi dalam arti pandangan dia pandangan kosong. Jadi nah, kalau secara umum emang dia penyakitnya sakwannya emang harus secara medis, itu pandangan mata biasa aja, ngeliat-ngeliat biasa aja. Tapi kalau emang gangguannya dengan dasarnya ada gangguan gaib, itu sorot pandangan mata itu berbeda. Nah, itu salah satu cara membedakan biar kita nggak salah penanganan gitu ya. Karena kalau anak bayi itu, kalau dalam arti istilah saya pribadi, jadi masih rentang, dalam arti badannya itu masih wangi. Nggak salah juga kalau emang makhluk halus itu masih menyukai wangi anak-anak bayi gitu ya. Kadang kalau orang tua zaman dulu bilang kalau sore-sore jangan keluar, sebelum maghrib itu jangan keluar. Itu benar ya, karena ada beberapa makhluk gaib yang emang menyukai wangi anak kecil. Itu ada jin namanya jin Umusbiyah, itu emang demen ke
anak-anak kecil gitu ya, apalagi yang ibu hamil tuh hati-hati ya gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi yang paling menonjol ketika cara membedakan mana ini penyakit sawan yang harus ditangani secara medis dan mana yang harus ditangani secara non medis, dalam arti emang ini murni dari penyakit dalam dirinya, ada yang nggak murni karena gangguan hal gaib. Jadi biar nggak salah dalam penanganan, terus biar orang tua pun tidak terlalu panik untuk menangani. Biasanya kalau anak kita mengalami kejang-kejang yang berlebihan, biasanya orang tua itu panik gitu ya. Jadi yang paling menonjol ketika anak kita terkena penyakit sawan, lihatlah dari sudut pandang matanya. Biasanya kalau yang emang benar-benar gangguan dari hal gaib, yang paling menonjol yaitu sorot pandang matanya. Biasanya dia pandangannya kosong, beda dengan yang emang secara medis ya itu masih agak normal gitu ya. Nah, itu yang paling menarik ya. Mudah-mudahan obrolannya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah edukasi bagi orang tua yang punya anak masih balita itu ya. Jadi jangan terlalu panik ketika menangani anak terkena sawan ya. Setidaknya kita bisa membedakan mana yang harus kita tanganin, apakah secara medis apakah non medis itu ya. Mudah-mudahan obrolan untuk hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih setia nonton di Jejak Pusaka Nusantara. Dukung terus untuk channel Jejak Pusaka Nusantara. Mudah-mudahan kedepannya bisa selalu memberikan informasi, edukasi ataupun pembelajaran yang positif. Jika ada saran, ada kritik, silahkan tulis di komentar. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin itu saja. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jijik.